Hai Sobat YouTuber, jumpa kembali dengan saya Hamzah Iya di Hamzah Iya Channel. Kali ini saya akan mengulas sebuah film laga nasional jadul produksi tahun 1991 yang berjudul Sirawing. Produksi PT Kanta Indah Film, disutradarai oleh Denny Hadiwijaya atau lebih populer dengan nama Denny HW. Sejatinya film ini adalah diangkat dari sandiwara radio berbahasa Sunda atau lebih populer dengan istilah dongeng Sunda. Ditulis oleh penulis Yayat Ruhiat yang lebih populer dengan nama Iyat R. Dibawakan oleh pendongeng kondang yaitu Uwa Kepo. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai sinopsis filmnya. Kisah berawal dari datangnya sekelompok perampok karangan macan liar pimpinan Abah Bewok yang menyerang sebuah desa untuk menjarah, yang kemudian kepala desanya yang bernama Wikarta ternyata adalah musuh bebuyutan Ki Bewok di masa lalu, karena mereka sama-sama mencintai wanita yang sama. Karena Ki Bewok berperangai buruk, tentu saja si wanita memilih Wikarta sebagai suaminya. Ki Bewok diperankan oleh aktor Yunus Takara, sementara Wikarta diperankan oleh aktor Rudi Wahab. Sedangkan Ningsih diperankan oleh aktris Rita Seba. Singkat cerita, pertarungan Wikarta dan Ki Bewok dimenangkan oleh Ki Bewok. Wikarta tewas. Dan ketika hendak menculik Ningsih, Ki Bewok dilempar oleh satu-satunya putra Wikarta dengan Ningsih, yaitu Dharma yang masih kecil. Ketika dilempar dengan batu membuat Ki Bewok geram dan kemudian ia melayang menebas kuping dari si bocah kecil yang bernama Dharma tersebut hingga sobek atau somplak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda alias rawing, yang itu kemudian dijadikan julukan disematkan kepadanya dari sang guru. Si Dharma kemudian ditolong oleh seorang kakek sakti bernama Ki Debleng yang diperankan oleh aktor Johan Jehan. Setelah dewasa dan mewarisi seluruh ilmu Ki Debleng, Dharma diberi gelar Sirawing karena kupingnya yang somplak tersebut. Untuk menimba ilmu dalam pengelanaannya dan mengamalkan apa-apa yang telah diajarinya selama berguru di Ki Debleng, sekalian untuk mencari sang ibu, yaitu Ningsih yang kini diculik oleh Ki Bewok. Singkat cerita, Sirawing pun akhirnya berkelana hingga tiba di suatu desa, yang dimana desa itu sedang kacau. Kepala desanya Ki Odang didatangi seorang pria yang kalap karena istrinya diculik oleh kelompok banteng kandangan pimpinan Ki Jalak. Pria itu menganggap bahwa Ki Odang tidak bisa melindungi istrinya hingga diculik orang. Ki Odang selamat karena ditolong oleh Sirawing dan menyadarkan pria tersebut. Lalu Ki Odang mempersilahkan Rawing untuk tinggal di rumahnya. Dan ketika menanyai Rawing, Ki Odang melarang Rawing untuk datang ke markas Ki Bewok karena ia tahu kalau Ki Bewok itu sangat sakti dan memiliki ilmu kebal. Dan menurut Ki Odang, tidak usah pergi dahulu ke markas Ki Bewok karena daerah desa yang dipimpin oleh Ki Odang tersebut masih dalam kekuasaannya Ki Bewok, yaitu di bawah kekuasaan banteng kandangan pimpinan Ki Jalak. Ki Odang memiliki seorang putri bernama Narsia yang diam-diam mencintai Rawing. Ki Odang sendiri diperankan oleh aktor Tisna S. Brata. Singkat cerita, datanglah kelompok dari banteng kandangan untuk meminta upeti. Namun tindakan mereka kali ini kurang ajar, karena selain merabut harta masyarakat dari desa yang dipimpin Ki Odang tersebut secara paksa, ia juga hendak membawa Narsia. Dan ini membuat Ki Odang geram. Tapi sebelum Ki Odang turun tangan,
Rawing datang dan menghajar anak buah Ki Jalak tersebut. Setelah mengalahkannya, Rawing berpesan kepada anak buah Ki Jalak tersebut kalau ia menantang Ki Bewok untuk berkelahi, untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Wikarta dan hendak merebut kembali ibunya Ningsih. Anak buah Ki Jalak tersebut kemudian mengadu pada Ki Jalak kalau ada anak muda yang menantang Ki Bewok. Tentu saja Ki Jalak kaget, ada orang yang berani menantang Ki Bewok. Pasti gurunya sangat hebat kalau ia sudah berani menantang Ki Bewok. Siapanya tiba-tiba Rawing datang dan mengatakan, kalau gurunya saja hebat, apalagi muridnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Rawing berhasil menang, tapi Ki Jalak berhasil lolos dengan mengelabui Rawing. Ki Jalak kemudian mengadu pada Ki Bewok kalau ada anak muda yang mengancari dirinya dan ingin menuntut balas. Ki Bewok kemudian mengutus anaknya Gempar yang diperankan oleh Dadeng Herang. Dengan sombongnya Gempar mengatakan, jangankan 1 kepala si Rawing, 7 pun akan ia bawa sebelum beduk subuh. Namun lain ucapan, lain kenyataan. Pada akhirnya ketika bertarung dengan Rawing, Gempar pun dengan mudahnya dikalahkan oleh Rawing. Lagi-lagi Rawing berpesan kalau ia akan menghajar Ki Bewok dan menuntut balas atas kematian bapaknya. Gempar pun kemudian dibawa oleh anak buahnya. Dan ini membuat Ki Bewok murka karena ia sudah merasa yakin kalau Gempar bisa mengalahkan si Rawing. Nyaris ia membunuh Gempar, andai saja tidak dicegah oleh Ki Jalak karena Gempar merupakan anak satu-satunya dan juga pewaris perguruan macan liar. Sementara Rawing diam-diam mendengar percakapan Narsiah dan Ki Odang beserta istrinya. Mereka ternyata bersimpati kepada anak muda tersebut agar mengurungkan niatnya untuk menuntut balas. Dan lagi ternyata Narsiah diam-diam mencintai Rawing. Karena merasa tidak enak hati, Rawing pun kemudian pamit dan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Ki Odang dan istrinya. Sementara Ki Bewok yang setelah memperistri Ningsih, istri Wikarta yang juga ibunya Rawing, ternyata dia memungut seorang anak gadis yang dipeliharanya sejak kecil, dan ketika gadis remaja sudah menjadi orang gadis yang cantik bernama Kartika, diperani oleh aktris Yunita Sarahbum. Ternyata Ki Bewok diam-diam mencintai anak angkatnya tersebut, dan ia pun mengatakan pada Ningsih kalau ia akan menikahi Kartika untuk dijadikan istrinya. Tentu saja ini membuat Ningsih marah dan menganggap kalau Bewok tidak tahu diri. Dikatakan dia tidak tahu diri, Bewok pun marah dan mengusir Ningsih dan mengatakan kalau ia sudah tidak berguna lagi. Ningsih pun pergi. Sebelumnya ia berpamitan dulu kepada Kartika. Mengetahui Ningsih pergi, Kartika pun kemudian lari diam-diam. Namun di perbatasan Gunung Manglayang, markas Ki Bewok, ia ditemui oleh seorang penjaga hutan yang hendak menodainya. Namun ditolong oleh seorang nenek sakti bernama Nini Iswari yang kemudian membawanya pulang ke tempat dia tinggal. Sementara itu Ki Bewok kembali mengutus si Jalak untuk mencari si Rawing ke desa tempat Ki Odang. Mereka tidak mengetahui kalau si Rawing sudah pergi dari desa tersebut. Malang sekali bagi Ki Odang. Ia harus kehilangan nyawanya dan Narsiah diculik. Sementara si Rawing yang dicarinya sedang berkelana hendak menuju Gunung Manglayang, tempat tinggal Ki Bewok. Namun sebelum tiba di Gunung Manglayang, ia dihadang oleh Ki Bewok dan Ki Jalak. Rawing terluka parah, terkena aji baruang roban milik Ki Bewok dan terlempar ke jurang.
Sementara Narsiah yang diculik oleh Ki Jalak dan dikurung, dipenjarakan oleh Ki Bewok. Ia dicintai oleh Gempar, dan Gempar mengatakan kalau ia mencintainya, kalau saja dia tidak menghadangnya, tidak mencegahnya, mungkin Narsiah sudah dijadikan pemuas nafsu Bah Bewok. Sementara si Rawing yang terlempar ke jurang, ia kemudian ditolong oleh Nini Iswari yang kemudian mengobatinya. Untuk mengetahui keadaan Rawing sudah pulih atau belum, Nini Iswari menjajal kesaktian Rawing, dan ia mengagumi kesaktian Rawing dan mengatakan, tidak sia-sia kalau kamu itu jadi murid si Mintaraga. Rawing pun kaget karena ia tidak merasa punya guru yang bernama Mintaraga, karena gurunya bernama Ki Debleng. Nini Iswari pun tertawa karena ia tahu betul jurus-jurus yang digunakan Rawing itu adalah jurus Ulin Karhunan seperti jurus miliknya dan juga jurus milik kakak seperguruannya yaitu Ki Debleng. Rawing pun ikut tertawa. Jadi Ki Debleng itu bernama asli Ki Mintaraga. Singkat cerita, Nini Iswari pun membawa serta Ki Debleng ke rumahnya untuk bertemu dengan muridnya, si Rawing. Tanpa sepengetahuan Rawing, Nini Iswari, Ki Debleng, dan Kartika, si Jalak yang diutus oleh Ki Bewok untuk mencari keberadaan si Rawing, ia saat itu menyaksikan Rawing bertarung dengan Nini Iswari, dan dia mendapati ada Kartika di sana. Begitu gembiranya Jalak karena setali dua uang, satu dayung dua pulau terlampaui. Artinya dia diutus mencari Rawing, tapi bukan cuma Rawing yang ada di tempat itu, tapi juga ada Kartika. Dan itu segera ia laporkan pada Ki Bewok, yang kemudian datang bersama kakak seperguruannya Ki Uwag untuk datang ke rumah Nini Iswari, yang dimana saat itu tinggal ada Rawing dan Kartika, karena Ki Debleng dan Nini Iswari pamit hendak nyekar ke makam guru mereka dalam waktu yang cukup lama. Dalam pertarungan itu, Rawing terdesak hebat oleh jurus Ki Uwag dan Ki Bewok. Ajian Baruang Roban mereka nyaris membuat Rawing kehilangan nyawanya andai saja tidak ditolong Kartika dengan ramuan dan terapi yang diajarkan oleh Nini Iswari. Rawing yang bangkit dari pingsannya setelah terkena ajian Baruang Roban dan diobati oleh Kartika menggunakan jurus pamungkasnya dan berhasil membunuh Ki Bewok dan Ki Uwag. Pemeran si Rawing diperankan oleh aktor Eka Sumadinata, yang ini sebetulnya sempat membuat saya bingung karena di film sebelumnya wajahnya sudah saya kenali di film Si Gobang yang sukses kala itu, namun dengan nama Erik Sumadinata. Entah mengapa di film ini dia berganti nama menjadi Eka Sumadinata. Sayang film ini ketika dalam peredarannya tidak begitu sukses. Lain halnya ketika dibuat seri yang kedua, yaitu Si Rawing 2, namun berganti peran, tidak lagi diperankan oleh Eka Sumadinata, tapi diperankan oleh aktor Raja Laga Denny Prima. Si Rawing 2 dan Si Rawing 3 jauh lebih sukses, meskipun kondisi perfilman nasional saat itu sedang lesu. Yunita Sarabum yang didapuk sebagai Kartika di Si Rawing 1, dia ikut bermain di Si Rawing 3, yaitu di film Si Rawing 3 Jurus Dewa Kobra, yang sebetulnya di dalam sandiwara radionya atau dongeng Sundanya tidak ada episode Jurus Dewa Kobra. Oke, sahabat YouTuber, sampai di sini dulu ulasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada ulasan-ulasan yang kurang dipahami karena kata-kata saya yang terlalu cepat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.